Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat jamaah, sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan, marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, kepada pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan insya Allah kita pengikutnya yang selalu berusaha optimal menjalankan sunnah-sunnahnya, dengan harapan Bapak Ibu yaumul akhir nanti kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang sama-sama kita muliakan guru kita, Ketua DKM Masjid Al-Hakim Bapak Ustadz Farhan Hidayat, sama-sama kita muliakan para penasihat Masjid Al-Hakim, Bapak Sutaya, Bapak Sujadi, Bapak Heru, Bapak Tony, yang kami hormati pengurus Masjid Al-Hakim beserta para jamaah Masjid Al-Hakim, ibu-ibu majelis taklim jamaah Masjid Al-Hakim, dan adik-adik Ismail, sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, pada hari ini merupakan kajian subuh kita pertama kali di tahun 2023. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membacakan surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada orang-orang yang telah berjasa membangun Masjid Al-Hakim, baik bagi mereka yang sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan beliau di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nasihat itu mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada Bapak Ibu semua dan keluarga mereka. Al-Halim yang full yang soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah yang kedua, mari kita berikan buat diri kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, dijauhkan dari segala musibah, dan mudah-mudahan perumahan kita, perumahan villa dari permata, dijauhkan dari segala bahaya dan menjadikan warga yang rukun dan sehat semua. Al-Hadiyah wa kulina solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kita dengarkan kajian dari guru kita, yaitu yang bertema tentang bencana alam, musibah atau azab. Mungkin sering kita ketahui Bapak Ibu bahwa hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menguji negara kita dari yang gunung meletus, dari bencana banjir, longsor dan lain sebagainya. Mudah-mudahan guru kita Bapak Ustadz Farhan bisa memberikan kita hikmah di balik semua itu. Tentu saja kepada guru kita yang sama-sama kita melakukan, Bapak Ustadz Farhan Hidayat, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian, anak-anak sekalian, kita bisa bertemu kembali dalam sebuah kesempatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di kajian subuh setelah sama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Terus terang secara pribadi saya sangat bahagia ya, apalagi ketika kajian-kajian kita di waktu yang begitu waktu yang sebetulnya tidak disukai anak-anak bangun, tapi mereka sebagian ternyata sudah menjadi rutinitas anak-anak kita turun bangun gabung. Ya, ini kan sebuah berkah ya, di mana di masjid yang lain mungkin anak-anak tidak ada yang hadir subuh, nah, kita masih ada anak-anak yang mau berdatangan pada saat sholat subuh. Nah, saya yakin bukan karena semata-mata ada spesial konsumsi, tetapi mungkin di situ ada kenikmatan yang lain. Mudah-mudahan menjadi pemicu anak-anak kita untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Saya juga dalam kesempatan sebagai ketua DKM mengucapkan terima kasih kepada tim kajian ilmu dan juga Bapak Ibu yang bertugas sebagai petugas konsumsi subuh yang bisa secara istiqomah ikhlas ya, setiap subuh Sabtu bisa datang dan menjalankan tugasnya dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya tema ini sudah menjadi lama menjadi keresahan saya. Kenapa resah? Karena ketika terjadi bencana alam atau terjadi gempa, longsor dan sebagainya itu terlalu mudah menyebutnya sebagai azab. Betul? Namun ketika terjadi kejadian di Garut misalnya, dulu saya ingat ya, di Garut ada banjir bandang yang kemudian merusak beberapa wilayah, kita dengan mudahnya menyebutkan karena di tempat itu selalu terjadi kemaksiatan, semuanya seperti ini. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika yang terjadi kemarin di Cianjur, itu saya mendengar langsung dari korbannya, mereka itu merasa terganggu dan tersakiti dengan dua hal. Apa yang dua hal itu? Banyaknya berseliweran kata-kata gempa Cianjur adalah azab karena dilanjut Cianjur begini. Kemudian setelah itu dilengkapi juga dengan foto yang saya lihat itu foto itu udah lama, 5-10 tahun yang lalu muncul lagi. Foto apa? Foto ketika ada sekelompok ibu-ibu dan anak-anak berkerudung, berpeci datang ke sebuah tempat ibadah. Itu foto lama Bu, tahun 10 tahun yang lalu saya lihat. Ketika saya datang ke Bandung mengunjungi kerabat, mereka dengan percayanya bahwa itu kejadian yang baru. Nah kan menyedihkan ya. Di satu sisi kita ingin melihat saudara kita dibantu, tapi bantuan itu terganggu. Kenapa? Karena ada isu bahwa di tempat itu sudah pindah agama. Nah ini kan sangat menyakitkan gitu ya. Di satu sisi ada musibah besar, mereka disebut pelaku maksiat. Kedua disangka pada pindah agama, jadi semakin merusak. Nah, oleh karena itu kita sebagai sesama muslim harus betul-betul menata diri, merapikan pendapat, meluruskan keyakinan. Sebetulnya kalau dalam kejadian seperti itu kita itu harus apa? Apa yang harus kita sampaikan? Apakah benar kita menyebutnya sebagai azab atau musibah? Nah, perlu kita lacak di mana bedanya gitu ya. Nah, kita coba lihat dulu beberapa jenis musibah atau kejadian yang sering terjadi di sekitar kita. Singkat aja dulu ya. Beberapa jenis musibah ya. Nah ini saya nggak kebayang kalau saya lagi jalan di jalan tol tiba-tiba ketemu angin segede ini. Nah ini adalah angin topan atau kita nyebutnya puting beliung ya. Yang kalau di Amerika ini hampir tiap bulan merenggut nyawa. Kalau di kita jarang-jarang ya. Kalau di sana ini yang angin segede ini sering. Ya. Jarang. Karena beberapa tapi lebih kecil. Kejadian terakhir kalau nggak salah di mana ya? Nah kalau ini tsunami Jepang ya. Ini Jepang mana aja nih? Karena di sebelah sana itu ada tsunami yang besar. Nah di sana yang tsunami ya.
longsor ya. Wow. Dalam hitungan detik ya, satu bukit roboh yang listrik semai ketarik. Nah, ini yang kemarin terjadi di dekat kita ya. Gunung Gembel. Yang paling bahaya justru katanya bukan lahannya, tetapi awan panas ini. Awan panas ini kecepatannya bisa menyamai sebuah pesawat jet, cepat sekali yang cepat membunuh. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah kurang lebih beberapa jenis bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita. Tsunami Kemarin, kemarin, hujan meletus dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, maraknya bencana akhir-akhir ini membuat respon masyarakat terbagi menjadi dua kelompok kan. Nah, pertama yang mengatakan bahwa bencana ini adalah fenomena alam biasa, tanpa perlu disangkut pautkan dengan ajaran agama atau teguran dari Allah. Nah, tapi ada kedua nih kelompok yang mengatakan bahwa bencana alam adalah tindakan Tuhan untuk menghukum manusia yang lalai dari ajarannya. Nah, kita itu harus gimana ya di antara dua pilihan atau dua pendapat ini? Ini apakah bencana alam itu hanyalah fenomena alam biasa atau azab gitu? Oleh karena itu kita harus pandai-pandai secara bijaksana menilai hal tersebut. Nah, kalau bicara bencana alam sebagai fenomena alam, jangan aneh Indonesia ini menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Alam dari mulai Januari sampai Juli 2022 kemarin aja sudah terjadi 1.945 bencana. Mau disebut aja semua. Ada 1.945 bencana alam yang terjadi dari seluruh Indonesia, dan itu sudah menyebabkan 104 meninggal dunia, 15 hilang, dan 2.433.000 sekian itu kehilangan menderita atau mengungsi. 692 orang luka-luka. Nah, bencana alam Indonesia ternyata dahsyat. Dari Januari sampai Juli aja udah hampir 2.000. Kemarin ditutup, berarti kalau kisaran itu ya kurang lebih setengah tahun 2.000. Berarti kalau 1 tahun berarti 4.000 kurang lebih ya bencana jumlah bencana alam. Nah, kenapa di Indonesia begitu banyak terjadi bencana alam? Dari segi ilmiah, di Indonesia adalah wilayah rawan gempa kalau dalam hal gempa ya. Ada beberapa faktor. Pertama, karena wilayah Indonesia itu berada di wilayah Ring of Fire atau cincin api Pasifik, membuat negara ini menjadi ladang gempa. Jadi kalau kita lihat di peta, ada lingkaran warna merah yang itu merupakan menghubungkan antara satu gunung api di negara lain, di benua lain, terus nyambung sampai ke tempat kita. Jadi Indonesia itu memang dari segi kewilayahan sudah berada di tempat wilayahnya bencana karena ada berada di wilayah Ring of Fire, Pak. Pertama itu, yang kedua Indonesia itu berada juga di wilayah Sabuk Alkide, saya nggak tahu, yang melewati Indonesia juga menyumbang potensi gempa. Sabuk itu apa? Sabuk itu maksudnya pertemuan beberapa lempeng dunia kalau bergerak itu terjadi gempa. Ibu nyambung nggak? Jadi ini ada beberapa lempeng dunia, belahan-belahan dunia, itu ketika ini bergerak maka akan terjadi gempa. Yang ketiga, posisi Indonesia juga berada tepat di tengah tumbukan lempeng tiga benua itu Pasifik di area timur, Indo-Australia dan Eurasia. Kita lihat nanti ya. Satu faktor saja yaitu Ring of Fire ya, ketika kita berada di wilayah gunung api itu bisa menyebabkan bencana ini. Ada 3 hal yang menyebabkan di Indonesia banyak bencana. Satu, Ring of Fire, kedua, Sabuk Alkide, ketiga adalah 3 lempeng benua. Gitu ya. Anak-anak yang belajar geografi tahu ya. Tiko lempeng apa? Lempengnya. Nah, jadi satu faktor saja bisa membuat kita kena gempa berapa kali. Ini ada 3 faktor gitu ya, menyebabkan kita bisa terkena. Yang kita lihat yang pertanyaan bagaimana itu. Indonesia mana? Indonesia atau ini nggak kelihatan. Nah, jadi ini yang disebut dengan Ring of Fire. Bayangkan dari sini ini adalah gunung berapi semua nih, gunung berapi nyambung, akar-akarnya nyambung terus, akar-akarnya di sini terus. Nah, Indonesia di sini semuanya kebagian.
Bagian di sini, ini ahli geografi tahu. Nah ini yang menyebabkan Indonesia rawan gempa dan gunung berapi. Yang sabuk alpide yang mana? Yang hitam ini nih. Yang sabuk alpide ini adalah, nanti diterangkan ya, adalah sabuk seismik yang terbentuk dari bertemunya lempeng Eurasia, ini lempeng Eurasia, kemudian lempeng India, ini Eurasia, ini India, sorry ya. Kemudian dan Australia. Jadi ini lempeng ke-1, lempeng kedua, lempeng ketiga. Kita di tengah di sini dijepit, pantas terjadi gempa juga. Ya. Dan yang warna oranye ini, warna kuning ini adalah lempengan patahan bumi yang utama. Nah, jadi kita ini dari segi potensi alamnya memang seperti itu. Ada 3 penyebab kita bencana. Pertama ring of fire yang warna merah, kedua yang warna hitam, ini adalah sabuk alpide itu. Dan yang warna kuning adalah lempeng-lempeng benua utama. Jadi kalau kita misalnya ya sebulan sekali ada gempa, terakhir saya datang ada gempa juga kemarin ini, itu ya memang seperti itu posisinya, tidak ada. Ring of fire di sini adalah jalur rangkaian gunung berapi. Sabuk alpide adalah radius sabuk yang terbentuk dari terbentuknya lempeng-lempeng tersebut. Kemudian lempeng bumi adalah lapisan bumi yang terdiri dari potongan-potongan besar yang bergerak. Jadi bayangkan kalau lempeng-lempeng bumi itu bergerak, bergeser, sedikit saja itu bisa menyebabkan terjadinya minimal gempa bumi. Kalau di tengah laut ya bisa menyebabkan tsunami. Nah selanjutnya yang perlu kita sampaikan juga adalah lempeng bumi ini, belajar geografi dikit gak apa-apa ya. Saya juga udah terlalu banyak. Jadi lempeng bumi itu terletak di atas lapisan batu cair atau astronosfer. Jadi di kita ini Bu berada di tempat yang paling nyaman didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamparan yang paling nyaman, yang paling tenang gitu ya, banyak pepohonan tumbuh. Tetapi sebetulnya di bawah kita itu ada sebuah lapisan batuan cair yang namanya astronosfer. Jadi di bawah kita ini ada lapisan batu cair. Dan lapisan batu cair itu selalu panas, dipanaskan oleh inti bumi sehingga membentuk arus konveksi dari atas ke bawah. Jadi ibu pernah lihat panci? Ini panci. Di sini ada api, di tengah panci ini ada air panas. Pernah lihat ya? Air panas, kemudian kita di situ nyimpen misalnya benda di atas air itu. Kita berada di mana? Yaitu berada di atas air itu, di benda yang nempel di air itu. Di bawah panci ini ada sebuah inti bumi namanya yang panas itu ya, yang memanaskan lempengan cair ini, dan kita berada di atasnya. Jadi kita ini di tempat yang sebetulnya panas. Nanti saya tunjukkan ya. Jadi kita itu sebetulnya tinggal di sebuah planet yang di dalamnya itu seperti ada sebuah kompor raksasa yang selalu mendidihkan air di bawah kita. Nah, dan itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya letusan gunung Merapi dan lain sebagainya. Nah, magma cair yang terus dipanaskan oleh inti bumi ini sehingga membentuk arus konveksi dari atas ke bawah secara terus-menerus seperti memanaskan air di dalam panci. Nah, arus konveksi tersebut mendorong lempeng bumi untuk bergerak. Jadi ketika kita mendidihkan air, benda di atasnya mendidihkan air, ada benda di atas kalau bergerak kan? Nah, itulah yang terjadi gempa. Logika sederhananya. Ini api, kita kasih panci, pancinya kita kasih air, kemudian kita simpan benda di atas air. Ketika api dipanaskan, air mendidih, kemudian benda di atas airnya bergerak. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya gempa. Ya. Nah, mengakibatkan beberapa lempeng bumi saling bertabrakan, meluncur satu sama lain ataupun saling menjauhi. Nah, proses pergerakan lempeng bumi inilah yang menyebabkan terbentuknya berbagai bentuk permukaan bumi seperti pegunungan, gunung berapi, jurang, dan lain sebagainya. Kita lihat, nah ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bumi kita ya, ini bumi kita. Dan di tengah bumi itu ada yang namanya inner core atau inti bumi. Dan ini panasnya katanya melebihi panasnya matahari. Jadi kalau ada teori neraka itu di dalam kerak bumi, bisa jadi. Jadi kalau ada seseorang dikubur ini, maaf ya, ini pikiran yang simple, nggak ada referensinya. Tapi kalau kita pakai pikiran ini, nyampe juga sebetulnya. Gimana kalau seandainya ya, mohon maaf, tidak bermaksud melanggar referensi yang lain. Jadi seandainya kalau neraka itu memang ada di bumi, ya memang ada apa?
yaitu namanya inti bumi yang panasnya bisa melebihi panas matahari. Kalau seandainya neraka ada di situ, berarti kan mayat-mayat di atas ya, tinggal narik aja bikin lubang, turunin ke bawah. Gitu. Ini kalau pakai logika cetek gitu. Karena di bawah nerakanya ada di situ. Ya, panas buminya ada di situ. Dan ketika ada yang mengatakan bahwa panas bumi ini katanya lebih panas daripada panas matahari. Nah, mana yang disebut tadi lapisan cair itu? Ini kalau nggak salah bisa daerah sini. Di daerah sini. Nah ini yang warna ini, yang warna apa ini, coklat atau apa ini? Hijau tai kuda. Nah di sini nih, di sini yang terjadi yang selalu bergerak karena dipanaskan oleh inti bumi. Nah, inti bumi adalah pusat planet bumi yang sangat panas. Itu baru tahu ya, baru sadar bahwa ternyata kita itu tinggal di tempat yang sangat panas. Cuma didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sebuah tempat yang nyaman. Inti bumi adalah pusat planet bumi yang sangat panas dan sangat padat. Dengan suhu yang sangat panas, inti bumi adalah lapisan bumi yang mempunyai suhu paling tinggi. Planet bumi lebih tua dari inti bumi. Ketika bumi terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu, inti bumi adalah bola batu panas. Nah, bola batu panas. Nah, ini bentuk yang lebih jelas ya. Nah, ini kayak matahari aja kan? Seperti matahari yang itu berbagai lapisan, kemudian dipakai lapisan terakhir di mana kita bisa tinggal dengannya. Jadi intinya itu kita kayak tinggal di matahari, cuma didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sebuah tempat yang nyaman dan kita betah-betahan di tempatnya. Padahal di bawah kita itu ada sesuatu yang sangat panas melebihi panasnya matahari. Jadi kalau suatu saat meledak selesai kita semua. Nah, semakin sadar kita yang kecil kan, semakin sadar ternyata di bawah kita itu ada benda yang sangat bisa merusak. Ya. Nah, supaya jelas kita lihat bagaimana gunung Merapi itu bisa meletus itu seperti apa kita di sini. Yang mohon maaf di sini ada satu gambar yang nggak bisa saya edit ya Pak Tommy ya. Jadi kita lihat nanti. Kayaknya lagi zamannya gunung zaman sekarang itu untuk saling meletus. Faktanya dari 1.500 gunung berapi di seluruh dunia. 500 gunung api ya. Setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus. Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu perlu meletus? Apakah gunung berapi memang perlu meletus seperti halnya anak kami yang baru meletuskan jerawatnya? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah. Kanan dari bawah. Kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Nah, itu. Panas dari bawah. Maaf ya, nggak kayak gitu. Sudah cepat Nah, gunung berapi dan saat yang sana tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. gede. Kekuatan yang dikeluarkan satu letusan pun katanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan gunung Krakatau yang terkenal sangat panas. Tapi itu pun belum yang terbesar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Di mana fakta uniknya, beberapa yang terbesar ada di Indonesia dan mungkin akan dibahas di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata tidak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lain yang bisa tetap stable waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawannya. Bahkan beberapanya bisa ditodong dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor kunci letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi tidak di Indonesia, tidak juga di kawan. Tapi tetap aja, kayaknya pas melihat bulan lama keluar dari kawan gunung bikin juga berhenti takut kegoreng. Tapi dulu, percaya nggak percaya saat musibah terjadi bukanlah panas lagi. Ya, ini. Tapi justru sebulan panas. Nah, tapi di Indonesia lagi untuk banyak orang saat dengan kecepatan yang mendekati Kecepatannya dan suhu yang bisa 700 km per jam dari 1 bisa membunuh dengan cepat awannya ya. Dengan derajat 1000 derajat Celcius. Episode kali ini dia puas atau juga simulasi eksperimen gunung berapi meletus di channel Pengaruh TV biar makin kebayang bagaimana proses gunung meletus. Jadi baru lagi setelah bahayanya dengan tutup nekat untuk melakukan hal yang aneh-aneh sama gunung berapi. Seperti biasa, terima kasih. Ya, gitu ya. Jadi ledakan gunung berapi itu intinya diakibatkan karena adanya panas di inti bumi yang bisa menyebabkan
bergeraknya Ini lagi zamannya dulu. cairan-cairan yang ada di bawah permukaan bumi. Nah, selanjutnya bagaimana kaitannya dengan bencana ya? Ada sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asob bagi musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan setelah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi kalau kita pakai kacamata teologi, pakai kacamata agama, semua bencana alam itu sudah ditakdirkan, sudah tertulis. Termasuk resiko kita tinggal di sebuah daerah yang penuh bencana alam. Saya pernah melihat ini Pak Hadi, ada sebuah orang yang datang ke sebuah tempat di Serbia dan diklaim sebagai tempat paling dingin di dunia. Itu Pak Marco ya, jadi kalau kita nyimpen mobil 5 menit aja di luar tidak dipanasin, itu si bensin dan olinya di dalam itu langsung beku. Jadi kalau orang parkir di tempat itu katanya, maka mobilnya itu nggak boleh dimatiin, harus terus nyala, walaupun itu berjam-jam. Karena kalau dibiarkan dia akan mati, beku dan rusak, akhirnya nggak bisa dipakai lagi. Jadi itu sudah takdir kita ya, berada di sebuah tempat yang memang rawan bencana. Oleh karena itu maka kita harus berpikir keras bagaimana kita bisa bertahan hidup. Seperti halnya orang-orang di kutub utara atau kutub selatan, mereka bisa hidup dengan berpacu melawan suasana yang sangat dingin. Kita juga harus bagaimana kalau tinggal di sebuah tempat yang rawan gempa. Siapa yang pernah main ke daerah Sumatera atau misalnya Padang, itu saya perhatikan desain rumah di situ disesuaikan. Misalnya atapnya itu tidak terbuat dari genting tanah, tetapi dibuat dari seng yang lebih tidak menimbulkan resiko ya. Nah, ditambah lagi ada satu keyakinan katanya orang sana itu, kenapa mereka nggak suka pasang benteng yang terbuat dari tanah di atas. Itu serasa seperti kita dikubur. Kalau dikubur gimana? Kita dimasukkan di dalam tanah, ditutup lagi dengan tanah kan? Nah, benteng itu kayak tanah. Jadi sebagai masyarakat nggak suka dengan tanah itu, kenapa? Karena seperti dikubur gitu ya. Jadi kita berada di bawah ada di tanah, di atasnya itu tanah seperti kayak orang itu. Tapi sebetulnya logika yang paling jelasnya karena memang gempa bisa terjadi kapan saja. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ada keterkaitan antara gempa bumi dengan ulah manusia atau maksiat dari sisi agama ya? Jawabannya bisa saja demikian, sebab banyak sekali ayat atau hadis yang memberitakan bahwa kejadian-kejadian yang menimpa manusia bisa diakibatkan. Cuman kapannya? Jangan mudah gampang menyebutnya, itu harus kita pastikan. Allah mengingatkan hambanya dengan banyak cara, salah satunya misalnya bisa dengan bencana alam dan lain sebagainya. Nah, misalnya dalam ayat Al-Quran, dalam satu ayatnya ada terjemahannya, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, balikan gitu ya. Dan kami menjadi mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Kemudian di ayat lain, sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul. Jadi azab itu memang ada, ya. Tetapi mana yang azab, mana yang musibah, mana yang bencana alam, nah itu perlu kita renungkan. Dan kapan waktunya, nah itu perlu kita sampaikan. Nah, tetapi tidak semua bencana adalah azab. Namun, apakah setiap bencana bumi ya, gempa bumi atau bencana alam lainnya bisa ditafsirkan sebagai teguran Allah? Jawabannya dengan tegas adalah tidak. Nah, ini saya membaca tulisannya Pak Abdul Wahab di situs N-Online. Beliau membahas dengan begitu baik tentang bagaimana membedakan antara musibah dengan azab. Jadi apakah setiap bencana alam, gempa bumi atau bencana alam lainnya bisa ditafsirkan sebagai teguran Allah, sebagai azab? Jawabannya dengan tegas adalah tidak. Jadi jangan sembarangan juga. Sama sekali tidak, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dari aspek agama tak ada kekhususan dalam hal bencana alam dari kejadian apapun. Jadi bila bicara soal teguran Allah atau Tuhan, maka teks agama Islam menegaskan bahwa semua hal bisa menjadi bentuk teguran Allah. Jadi jangankan bencana ya, sakit, rezeki yang sulit, gagal panen, kematian, dan segala ketidaknyamanan bisa menjadi bentuk teguran Allah agar seorang hamba kembali mengingatnya.
rasa berat dan enggan beribadah juga bentuk teguran yang paling nyata. Jadi kalau kita bicara teguran dari Allah, jangankan musibah, sakit, rezeki yang sulit, gagal panen, kematian, itu juga teguran, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita sakit, peringatan. Kenapa? Tadi malam terlalu banyak begadang. Kita ini kadang-kadang tidak tahu diri, Bapak Ibu sekalian, usia udah 40 ke atas, 50 tahun ke atas, tapi nafsu kita itu seperti nafsu usia 20-30, pengen begadang tiap malam. Akhirnya waktu subuh juntai, nggak bisa bangun, habis itu masuk angin, habis itu kena batuk. Bila kita tidak tahu diri, karena nafsu kita seperti nafsu kayak darah muda, karena udah beda, darah muda beda. Pengennya nongkrong gitu di pinggir jalan, ngobrol sama temen, menikmati segala itu kan keinginan kita selalu itu, tapi lama-kelamaan tubuh itu protes. Udah, kata tubuh, udah harus tahu diri kamu. Kenapa? Sudah saatnya mungkin justru yang kita banyak pergauli atau banyak ngobrol adalah Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah seminggu sekali, tapi kalau tiap malam tumbang-tumbang juga kan. Ya kalau sekali dua kali wajar, tapi kalau terus-menerus tubuh aja protes, dia meminta haknya untuk mendekat kepada Allah. Jadi sakit aja teguran, musibah bisa juga. Selain itu ada juga teguran yang tampaknya sebagai kenikmatan, misalnya kekayaan. Kekayaan itu kadang-kadang jadi teguran, kadang-kadang jadi istijraj ya. Kesuksesan dan umur panjang yang disertai meningkatnya jumlah maksiat itu juga adalah kadang-kadang menjadi teguran atau nikmat yang sering melalaikan. Itu semua adalah teguran paling parah yang diberikan Allah kepada hambanya yang sudah terkunci mata hatinya. Ada yang diberikan diberikan sebuah kebaikan, misalnya wajahnya itu cantik, tidak pernah tua sampai tua, tapi kecantikannya itu malah membuat dia lupa diri. Tiap laki-laki ya seperti dan sebagainya. Ada juga yang wajahnya tidak pernah menua, tampangnya selalu ganteng, 30, 40, 50 masih terus. Ya, ada juga ya kan? Dalam istilah Islam, teguran semacam ini disebut sebagai istidraj, dan ini banyak disinggung oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan kesuksesan orang-orang kafir dan orang-orang zalim di dunia, dan bahwa hukuman bagi mereka ditangguhkan hingga mereka mati. Jadi sekarang ini di dunia ini sudah mulai banyak teknologi-teknologi yang membuat manusia itu semakin memanjakan dirinya. Kalau kita lihat artis-artis di dekat kita yang di K-pop itu kan, wajahnya sangat luar biasa kan, dioperasi dan sebagainya. Tubuhnya semakin sempurna ya. Bahkan kantung mata aja, kantung mata yang ini ada tanda pertemuan bagi kita, bagi mereka itu sudah bisa diakali Bapak Ibu sekalian. Jadi ibu tahu berapa biaya operasi kantung mata, berapa harganya? Saya ngobrol dengan salah satu kerabat dokter kecantikan. Berapa biaya untuk menghaluskan agar kantung mata ini bisa kembali indah? Ada satu standar di Korea, salah satu bentuk kantung mata yang disukai, yang paling disukai adalah bentuknya monolit. Tahu Pak Haji monolit? Monolit itu jadi kantungnya bukan gaya kayak saya ke bawah, bukan, tetapi berbentuk garis lurus ke sini. Itu adalah kantung mata ideal dan cita-cita para artis. Itu biayanya berapa Bu? 30 juta. Untuk satu helai kantung mata aja, satu sebelah kanan itu 30, sebelah kiri 30, jadi 60. Ada diskon 11. Mau? Udah jura mau? Tadi ini apa nih? Buat biaya kecantikan. Dia tahu biaya bersih-bersih karang gigi supaya kita dapat gigi kita tidak kuning lagi. Paling murah 600.000 daftar ke dokter gigi. Jadi banyak teknologi yang membuat kita itu semakin memanjakan diri, semakin lupa bahwa kita itu akan mati. Ya, dan itu adalah kalau kita tidak memainkannya dengan baik, bisa jadi bentuknya adalah istidraj. Jadi jangan gegabah memvonis bahwa korban gempa bumi atau bencana lain adalah orang-orang yang mendapat teguran atau azab dari Allah. Karena teguran itu bisa banyak hal, bisa rasa sakit, bisa nikmat, semuanya ada teguran. Ya, bahkan hukuman kalau sudah mungkin Allah sudah kesal, ya udah dikasih semua nikmatnya, kasih nikmatnya semua. Kayak dulu kan seperti yang pernah saya sampaikan, dulu ada seorang raja yang dia itu orang soleh gitu ya. Kemudian ada suatu saat sakit,
Nah, sakitnya ini katanya bisa disembuhkan hanya dengan ikan yang muncul di musim itu. Kebetulan waktu itu ketika si raja sakit ini, ikan itu muncul karena pas dengan musim kemunculan ikan itu. Tetapi sama Gusti Allah, ikan itu nggak boleh keluar, dilarang keluar. Padahal ada musimnya, dilarang keluar. Malaikat protes, ya Allah, kenapa kamu tega amat? Padahal hamba kamu itu raja yang baik, selalu berbuat kebaikan, bertobat, berbuat kebaikan kepada manusia. Kenapa tiba-tiba ikan yang bisa menyembuhkan rasa sakitnya kau sembunyikan? Kenapa? Aku ingin bahwa raja ini datang kepadaku hanya membawa kebaikan saja. Dan sebagai manusia dia pernah berbuat kesalahan. Dan aku berharap dengan rasa sakitnya itu, kesalahannya itu bisa hilang sehingga dia datang kepadaku hanya membawa kebaikan saja. Jadi ditahan, Bu. Jadi ibu-ibu kalau misalnya sudah berobat ke sana kemari, tidak ketemu dengan obatnya, terus saja sakit, berarti itu Allah berniat menghapuskan dosa-dosa di antara kita agar Allah datang ke kita agar kita datang kepada Allah dengan kebaikan. Tapi di tempat lain katanya ada seorang raja yang penuh maksiat. Tiba-tiba dia sakit. Sakitnya itu bukan pada pas musim ikan itu keluar. Tapi Gusti Allah bilang, keluar ikan itu. Raja itu kemudian bisa makan ikan itu dan sembuh dari sakit. Malaikat protes lagi, ya Allah ngapain? Orang itu kan tukang maksiat terus-menerus. Sekarang kamu tolong dia sembuh dari penyakit. Biarin saja, supaya dia datang kepadaku hanya membawa keburukan. Nah ini yang paling bahaya. Jadi jangan sampai bentuknya menjadi istidraj. Jadi seseorang datang kepada kita atau seseorang datang kepada Allah dengan hanya membawa keburukannya saja. Ini berbahaya. Dulu kita bisa tahu bahwa suatu bencana merupakan teguran Allah terhadap suatu kaum sebab ada seorang nabi yang menjelaskan. Nah, ini perlu kita catat. Dulu zaman waktu itu ketika masih ada nabi, kita bisa dengan mudah menyebutkan ini adalah azab. Kenapa? Karena nabi yang menyampaikan. Tapi zaman sekarang siapa yang menyampaikan? Kan tidak ada ya. Namun di era ketiadaan nabi seperti sekarang, kita hanya bisa berprasangka. Dan Al-Quran sudah menegaskan bahwa kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Nah, kenapa? Karena meninggal karena musibah itu bisa jadi syahid. Justru dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang tertimpa reruntuhan, yang tenggelam adalah orang yang mendapat pahala syahid. Ini ada yang lebih jelasnya lagi. Ada jenis orang-orang yang mati, ada beberapa jenis orang yang mati syahid. Yang pertama adalah meninggal karena taun, karena penyakit seperti mungkin COVID kemarin ya. Insya kalau kita ikhlas atau tetangga kita atau siapapun ikhlas menjalaninya akan masuk mati syahid. Yang kedua adalah meninggal karena tenggelam, ini syahid. Meninggal karena sakit tulang rusuk. Nah ini perlu kita dicari lagi maksudnya apa nih? Sakit tulang rusuk itu apakah karena ketimpa atau apa? Kemudian sakit perut, terbakar, tertimpa benda terkeras, kemudian karena melahirkan. Jadi yang kemudian bentuknya itu terbakar, yang bencana alam ya, kebakaran misalnya, kemudian tertimpa bangunan dan sebagainya, itu semuanya adalah mati syahid berdasarkan hadis-hadis atau referensi yang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang inti, bencana alam itu musibah atau acara. Nah, ini perlu kita catat Bapak Ibu sekalian. Sikap kita terhadap sebuah musibah harus dipilah menjadi dua. Sikap terhadap diri sendiri dan sikap terhadap orang lain. Ketika diri kita sendiri mendapat musibah apapun itu, mulai yang ringan hingga berat, maka seyogianya kita introspeksi, jangan-jangan itu adalah teguran Tuhan kepada kita. Nah, yang paling ideal adalah kayak gitu. Jadi kalau kita sendiri yang tertimpa musibah, mau sakit, mau terkena banjir, terjebak di jalan karena macet dan lain sebagainya, itu kita anggap sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu menimpa pada diri kita sendiri, sehingga kita berubah menjadi lebih baik dan bersemangat dalam ibadah. Namun, ketika orang lain yang mendapatkan musibah apapun itu, maka kita harus melihatnya sebagai fenomena alami, sunatullah, yang terjadi akibat faktor-faktor natural tanpa membumbuinya dengan aneka prasangka yang menyakitkan bagi korban atau keluarganya. Nah, saya catat sekali lagi ya. Jadi kapan menyebut itu azab atau itu teguran dengan musibah biasa? Kalau musibah itu kena pada
pada diri kita sendiri, cepat-cepat Pak ini teguran dari Allah. Mungkin aja buat saya. Mungkin Allah ingin menghukum saya. Allah ingin memperingatkan saya. Tetapi kalau itu menimpa pada orang lain, jangan mudah mengucapkan, kamu kena azab, pasti orang situ banyak dosa maksiat. Nah, jangan seperti itu. Karena hanya Allah yang tahu apa yang terjadi di sana. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sikap yang paling bijak menghadapi musibah atau bencana adalah kalau musibah itu terkena pada diri kita sendiri, cepat-cepat kita introspeksi. Jangan-jangan ini teguran. Tetapi kalau terjadi pada orang lain, mungkin itu ujian biasa, musibah biasa. Biarkan Allah yang mengetahui maksudnya, kita membantu saja. Ya, jangan sampai kita ambil. Jadi jangan. Kenapa ya? Nah, apalagi bila yang terkena musibah bukanlah pelaku maksiat seperti kebanyakan kasus gempa di Indonesia selama ini. Jadi jangan sampai guru-guru kita mengklaim bahwa musibah di suatu tempat itu karena di tempat itu gini. Dalam hal gempa di Indonesia, kita harus melihat faktor alami penyebab gempa itu dan bagaimana cara meminimalisasinya. Dengan cara-cara yang ilmiah seperti membuat bangunan tahan gempa, penataan pemukiman dan lain sebagainya. Kita juga harus membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dengan cara apapun yang kita bisa minimal mendoakan. Nah, contohnya gini nih, kalau kita berada di lingkungan yang rawan gempa ya, ini pantau nih, artinya ya. Jadi persyaratan bangunan rumah tahan gempa. Katanya waktu itu ini pakai desain seperti ini kan Pak, kalau rumahnya. Ini lihat ini ya, beda nih ada nih katanya. Dari bawah ini ada kolom praktis, ada kolom struktur, ada fondasi, ada struk, ada ikat angin, sudah kuda, segala macam. Ini ada detail-detailnya. Ini untuk mendesain rumah anti gempa. Nanti di starter gempaan Pak. Ada yang lebih rumit lagi nih. Wah, ini desain rumah anti gempa. Kalau kita lihat dari bawahnya aja udah beda ya. Ada urutan pasir paling bawah, ada urutan tanah, baru setelah itu fondasi batu belah. Jadi paling bawah itu ada pasir dulu, kemudian ada urutan tanah sebelah kiri, batu dulu ya, batu belah, kemudian sebelah kiri ada urutan tanah. Naik ke atas ada angkur jangkar, ada urutan beton, ada stup, ada kolom. Dan ini kita lihat beda ikatan-ikatan di sini ya. Pantau ya, pantau dipahami. Beda nih, desain rumah anti gempa. Kalau ini nyambung ya, paham kalau ini pasti. Langsung buka order kan? Bikin pengumuman, berhubung terjadi banyak gempa, saya menawarkan rumah, desain rumah anti gempa. Jadi order. Kalau kita kan rumah ala kadarnya ya, dibangun developer. Ibu-ibu tahu nggak berapa juga? Saya pernah ngobrol sama yang membangun rumah kita. Jadi Pak Hadi katanya unit rumah kita itu mau tidak mau waktu itu tahun 2016-2017 supaya jadi bangunan rumah kita yang tipe percontohan itu 50 juta. Ibu bayangin, kalau yang paham bangunan 50 juta jadi apa ya? Jadi Thailand ya Pak. Ini harus jadi rumah. Jadi kebayang kalau kualitasnya agak ini. Saya mantornya bilang saya, ya maklum saja kalau misalnya banyak yang propose karena saya katanya diperintah oleh atasan saya 50 juta rumah ini harus jadi. Banyak aja. Ya wajar saja kalau harus ya bayar 50 juta jadi apa ya? Nah kalau pengen aman, anti gempa kayak gini, saya yakin fondasinya aja udah 50 juta. Oke. Jangan sampai ada yang gegabah menghubungkan satu musibah sebagai ajab. Sebab bisa saja para korban itu mendapat hidayah Allah, Masya Allah. Bisa jadi kita ini waktu terjadi musibah di suatu tempat, kita ini malah terkena ajab adalah kita. Kenapa? Karena ngomongnya sembarangan, menyakitkan orang, dan bisa jadi orang yang terima musibah justru mati syahid karena ya mendapatkan musibah dan mereka ikhlas misalnya menerimanya. Jadi jangan sembarangan, gitu. Jangan sampai kebalik ya. Sebab bisa saja para korban itu mendapat pahala syahid dan justru penonton yang tertimpa musibah karena terkena azab Allah berupa istidraj yang harus dibayar akhlak di akhirat. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi intinya ketika terjadi musibah pada diri sendiri, kita anggap sebagai teguran. Ketika terjadi musibah pada orang lain, kita anggap sebagai musibah biasa. Ya. Jadi jangan sembarangan mengucapkan atau mengatakan hal-hal yang tidak baik. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah bila bencana menimpa diri kita anggap sebagai teguran, bila bencana menimpa orang lain
lain anggap itu sebagai musibah biasa dan fenomena alam. Selanjutnya ketiga, perbanyak muhasabah ilmiah. Muhasabah ilmiah itu apa maksudnya? Jadi kalau kita tinggal di daerah bencana, berarti harus pandai-pandai mengatur diri, mengatur tempat agar kita terhindar dari musibah. Kalau kita tinggal di tempat yang rawan gempa, buat bangunan yang buat bangunan yang anti gempa. Kalau kita tinggal di sebuah tempat yang rawan banjir, desain rumah kita agar bisa terhindar dari banjir. Kalau di tempat kita rawan terjadi kebakaran, maka desain rumah kita agar kuat terhadap kebakaran. Nah, menurut analisisnya para ahli, katanya kenapa banyak korban jiwa ketika kebakaran? Karena banyak di antara kita itu lebih takut hartanya dijarah orang, sehingga dibuat teralis besi, sehingga ketika terjadi kebakaran susah keluar. Nah, kita harus mendesain diri kita dengan lingkungan agar terhindar dari musibah. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya di tempat yang sangat dingin, mereka bisa hidup di sana. Atau orang yang tinggal di gurun pasir, mereka juga bisa bertahan hidup di sana. Yang keempat, perbanyak muhasabah iman dan amal agar kita tidak gemar bermaksiat dan mengundang azab. Nah, yang keempat, rajin-rajinlah kita beristighfar, beribadah kepada Allah agar kita terhindar dari perbuatan maksiat yang bisa mengundang azab. Percaya nggak Bapak Ibu sekalian kalau maksiat itu bisa mengundang azab? Percaya sebagai iman. Boro-boro maksiat besar, maksiat mulut saja bisa mengundang azab. Apa maksiat mulut? Kita lagi duduk, ngobrolin tetangga, ngobrol berdua dengan tetangga dekat, yang kita obrolin lewat, dia dengar. Besoknya jadi azab buat kita. Kenapa? Dia tidak mau nanya sama kita lagi. Itu kan juga azab sebenarnya. Berkurang. Itulah makanya maksiat itu bisa mendatangkan azab. Oleh karena kita hindari. Nah, terakhir sebagai kesimpulan Bapak Ibu sekalian, kita lihat sebuah kata-kata yang bagus dari Bapak Kiai Dr. Abdul ya. Dia mengisi acara di Masjid Raya Bintaro. Ada sekitar orang yang setiap ada bersama selalu membaca setiap ada itu sungguh kotor, nakal, karena kotor. Ketika menyebut kata-kata itu hanya menyebabkan orang yang akan berdosa. Tidak untuk orang yang sementara bertanya bicara di antara yang selain kedua, dan seterusnya. Itu tidak bisa menyebutkan ada orang yang beriman, bahkan mereka sedang sholat berjamaah di masjid, terus kita bencana. Kita kan tidak mengatakan bahwa mereka jalan, namun mereka tidak. Itu Al-Quran kemudian dan ada sekian yang terjadi bencana di antara yang disebut di surah Al-Baqarah surah Al-Imran ayat 141 Allah berfirman وَلِمَنْ مُنْتَقُ الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقُوا شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِمَنْ يُصَلِّ الَّذِينَ آمَنُوا apa itu? Yang pertama, Allah ini memberi pelajaran. Yang kedua, Allah memberikan siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Dan ketiga itu adalah Allah ini memberikan dimaafkan orang-orang yang bersyahid. Sehingga segera saudara kita yang muslim yang beriman akan dan beribadah ini tetap berencana yakin insya Allah akan bersyahid. Dan yang keempat, Allah mengatakan wal mahsum Allah ini membersihkan hati sehingga dapat disimpulkan baik itu iman ketika bencana mereka sadar itu akan menyebabkan dosa. Dan yang kelima adalah Allah yang beribadah itu iman bisa menjadi bentuk saksi ada bagi orang tua dan Allah Subhanahu aku dan kita selain itu yang berhadapan maka berhenti Ya. Jadi ketika terjadi bencana, buat orang yang beriman itu ada ujian, sementara buat orang yang kafir, yang zalim itu adalah teguran dan sebagainya. Sementara bagi orang yang menakdirkan bagi mereka menghindar saat musibah bencana itu adalah kematian yang syahid. Oleh karena itu dalam setiap terjadi bencana, saya terakhir mengajak sekali lagi kepada warga jamaah yang hadir pada saat ini dan mohon sampaikan juga kepada yang lain, jangan terlalu cepat menyimpulkan itu sebagai azab. Cukup buat diri kita sendiri. Karena buat orang lain mungkin itu bisa menjadi
musibah biasa menjadi ujian, bahkan bisa menjadi penghapus dosa. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf bila ada yang salah kata dan lain sebagainya. Demikian tadi dari topik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita, Dr. Ustaz Bang Hidayat yang